Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Visura Periota Hospitalis. Di sini kami akan menceritakan sebuah storytelling mengenai perjuangan pahlawan dari Sumatera yang bernama Muhammad Hatta. Berikut adalah karya dari kami. Selamat nonton. Nah, Muhammad Hatta memiliki nama kecil yaitu Muhammad Hatta, dan nama panggilannya yaitu Bung Hatta. Muhammad Hatta beragama Islam. Muhammad Hatta telah mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Melayu Fort de Kock di Minangkabau pada tahun 1913 sampai 1916. Kemudian dilanjutkan di Euro-Based Leger School di Padang 1916. Lalu di Merwedewerd Leger School di Padang pada tahun 1916 sampai 1919. Kemudian melanjutkan di Batavia, tepatnya di Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School pada tahun 1919 sampai 1921. Kemudian dilanjutkan di Belanda, tepatnya di Nederland Handel Studio School Rotterdam pada tahun 1921 sampai 1932. Muhammad Hatta meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Maret tahun 1980. Berikut ini adalah masa kecil Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Siti Soleha dan Haji Muhammad Jamil pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Beliau menjadi anak laki-laki salah-satunya di antara 5 saudara perempuannya. Muhammad Hatta merupakan anak kedua setelah kakak perempuannya yang lahir pada tahun 1900. Ayahnya meninggal ketika beliau berusia 7 bulan. Kemudian, ibunya menikah lagi dengan Agus Hajining yang juga seorang pedagang asal Palembang dan dikaruniai dengan 4 orang anak perempuan. Mengenyam pendidikan pertama di Sekolah Dasar Melayu Fort Minangkabau, kemudian pindah ke European School ELS Padang. Selain pendidikan formal, beliau yang lahir dari keluarga yang taat mempelajari ilmu agama bersama Abdullah Ahmad dan beberapa ulama lain. Muhammad Hatta menikah dengan Rahmi Rahim selang beberapa bulan setelah kemerdekaan, tepatnya pada November 1945 di Bogor. Kemudian dikaruniai 3 orang anak perempuan, yaitu Mutia Hatta, Gemala Hatta, dan Halidah. Perjalanan politik sang proklamator. Muhammad Hatta aktif dalam organisasi pergerakan semenjak duduk di Merwedewerd Leger School, yang saat itu setara dengan sekolah menengah pertama. Beliau tergabung dalam Perserikatan Jong Sumatera Bon, Region Padang, dan menjabat sebagai bendahara tahun 1916. Begitupun semasa kuliah di Belanda, beliau aktif dalam organisasi perkumpulan pelajar tanah air, yakni Indische Vereniging. Pada tahun 1922, beliau menjabat lagi menjadi bendahara hingga tahun 1925 terpilih menjadi ketua di organisasi tersebut. Keikutsertaan Muhammad Hatta dalam organisasi semasa sekolahnya tersebut menumbuhkan rasa pekan dan peduli akan politik di Indonesia. Kemudian, organisasi mahasiswa yang diikuti oleh Muhammad Hatta tersebut berubah menjadi organisasi besar setelah Suwardi Suryaningrat, Louis Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung di dalamnya. Indische Vereniging menjadi organisasi yang sangat berpengaruh dalam perpolitikan Indonesia karena memiliki tujuan mempersiapkan kemerdekaan. Kemudian namanya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau yang biasa disebut PI. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, Muhammad Hatta dipindahkan ke Jakarta. Beliau sempat ditawari posisi penting oleh petinggi Jepang saat itu, namun memilih untuk menjadi penasehat yang beliau manfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pada awal Agustus 1945, Muhammad Hatta dipercaya untuk memegang tanggung jawab sebagai Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau juga PPKI, mendampingi Ian Soekarno sebagai ketuanya. Adanya perselisihan pendapat antara golongan tua dan muda membuat golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Melihat keadaan pemerintah Jepang yang vakum karena pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu, keduanya didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Hingga akhirnya, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10, diadakan proklamasi kemerdekaan dengan teks proklamasi yang ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Keduanya menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Perjuangan Muhammad Hatta berlanjut setelah proklamasi, karena Belanda berkeinginan untuk menjelajah kembali. Kekalahan dalam Perjanjian Linggarjati dan agresi militer membuat dia sempat ditangkap tahun 1948. Tahun 1949, beliau menghadiri konferensi meja bundar di Den Haag sebagai hasil perjanjian Roem-Royen karena TNI melakukan serangan terhadap Belanda. Pada tahun 1956, Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden karena tidak setuju dengan I.R. Soekarno yang memasukkan unsur komunis dalam pemerintahan. Beberapa kali mengirim surat pengunduran diri dan 1 Desember 1956 resmi mengundurkan diri. Tahun 1970, beliau diminta menjadi penasehat presiden untuk masalah korupsi. Muhammad Hatta wafat pada tahun 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau mendapatkan anugerah Bintang Republik Indonesia kelas 1, lalu ditetapkan sebagai pahlawan proklamator dan pahlawan nasional. Lalu kesimpulan dari storytelling kami adalah Muhammad Hatta merupakan seorang sosok pahlawan yang sangat menginspirasi kita, para generasi milenial. Wujud realisasi dan andil alihnya untuk negara dapat menjadi penuntun kita dalam hidup bernegara. Nah, sekian, selamat Hari Pahlawan.